pajak kita pungut tapi tidak dengan eksesif. Maksudnya jangan sampai menimbulkan dampak yang terlalu serius tekanannya terhadap sisi ekonominya rakyat. Tapi sekarang pilihannya kalau utang ini kepada siapa? Utang kepada IMF, World Bank bukan pilihan, Pak. Bunganya pasti dan syaratnya juga mengikat. Di saat 200 negara itu sudah ngantri ke IMF semua sama World Bank. Amerika butuh uang, Inggris butuh uang, pendiri-pendiri itu Prancis, Eropa semuanya butuh uang, Jepang butuh uang, semua negara butuh uang untuk mengatasi ekonomi masing-masing negaranya. Nah, sekarang yang dibutuhkan oleh negara itu adalah utang yang datang dari mana? Kalau diserahkan kepada pasar, bunganya sangat tinggi, Pak. Pemerintah terakhir menerbitkan surat utang itu udah 7,9, 7,8, sekarang sudah naik ke 8%. Itu pun tidak diserap semuanya oleh pasar. Bayangkan, dalam situasi krisis yang sangat berat saat ini, ada yang berusaha mengambil untung dari krisis ini. Siapa? Orang yang punya uang. Dari mana? Mendapatkan negara butuh uang untuk mengatasi COVID, tapi ada yang bermain di pasar ini. Kita harus berbagi beban antara pemerintah dan Bank Indonesia. Neraca pemerintah di kantong kanan dan neraca moneternya BI di kantong kiri. Itu adalah kantong kanan dan kantong kirinya negara. Bank Indonesia boleh independen di dalam proses, tapi dia tidak boleh independen di dalam tujuan. Dia harus ikut tujuan kita bernegara, yaitu apa? Menyelamatkan seluruh tumpah darah Indonesia dari kebutuhan pokoknya harus terpenuhi. Selamat dari kelaparan dan sebagainya. Ini adalah pilihan yang cuma sama tidak enaknya. Saya tahu bahwa BI itu kerjanya tiap hari nyetak uang untuk kebutuhan transaksi. Tapi yang kita butuhkan itu sangat besar sekarang. Porsi UMKM kita itu sekitar 67 juta. Di bulan April ini UMKM sudah 80% kreditnya sudah terpapar, Pak. Minta restrukturisasi oleh negara. Subsidinya aja 6 bulan 190 triliun. Kalau kita mau menyelamatkan ultra mikro, dan kelasnya KUR. KUR ini 500 juta ke bawah. Kalau 1 tahun itu butuh 380. Apakah kemudian orang cuma dibantu subsidi terus ekonominya tidak dibangkitkan? Harus dikasih modal tambahan, Pak, supaya bangkit. Saya termasuk yang usul untuk ultramikro. Kredit ultramikro itu kreditnya 5 juta, Pak, paling banyak. Kalau outstandingnya tinggal 30% atau 50%, saya minta pemerintah menghapus saja utang ultramikro ini dan digeser kepada bantuan kepada para UMKM. Bukan berarti mereka nanti dihapus. Ini yang mau tidak mau harus kita siapkan skenario kita keluar dari krisis ini seperti apa. Apakah kemudian mencetak utang yang tidak populer ini ditangkap oleh Bank Indonesia dengan tindakan yang tidak populer mencetak uang, ini bisa diterima dan dicerna oleh seluruh rakyat. Pemerintah punya tabungan yang namanya SAL, sisa anggaran lebih, Silpa dan sebagainya, nggak cukup. Negara kita ini sekarang sudah masuk dalam kategori G20, 20 negara besar, PDB-nya. PDB kita sekarang itu 16.000, baseline 31 Desember 2019, 16.820 triliun. Peringkat ke-15. Size ekonomi kita itu sangat besar sekali. Sehingga kalau kita bicara uang, itu jumlahnya juga sangat besar. Pemerintah menghadapi situasi constraint. Ada ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah dan sebagainya, itu wajar. Sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Kalau amalnya baik, ya pasti akan rakyat menjadi percayanya baik. Dan saya tidak ingin berbicara dalam konteks yang terlalu jauh. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa ada penanganan yang terlambat dan sebagainya, tapi kan ada upaya-upaya yang berkesinambungan dari pemerintah di tengah keterbatasan dan constraint yang ada, itu berusaha optimal pemerintah mengatasi. Termasuk menerbitkan Perpu, Pak. Kebutuhan pemerintah itu sangat besar untuk membuat kita recover, Pak. Itu baru UMKM, Pak. Proporsi UMKM dalam struktur ekonomi kita itu nggak nyampe 20%. Tapi dari sisi volume paling besar, Pak. 94% itu volume ekonomi kita dari jumlah besarannya itu UMKM, Pak. Total kredit perbankan kita itu 6.500 triliun. Dengan total asetnya itu sekitar 17.000 triliun. Pada situasi ini, Pak, kita tidak boleh membedakan mana rakyat miskin, mana rakyat jelata, mana rakyat kelas di atas miskin, sampai kepada yang menengah, sedang, dan kaya. Kita nggak bisa membedakan. Kalau COVID, Pak, itu ada zona merah, zona hijau. Tapi kalau ekonomi, seluruh dunia ini zonanya merah. Betapa besarnya skala krisis ini.
Dan ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Kalau 1928 itu terjadi di Amerika, 98 terjadi di Asia Tenggara, dan kemudian 2008 terjadi di Amerika dan Eropa. Tapi ini terjadi di seluruh dunia. Sisi supply dan sisi demand terkonstruksi dengan sangat tajam. Orang yang tadinya melakukan aktivitas normal tiba-tiba disuruh stop dan dikarantina. Nanti hikmah paling besar bagi peradaban manusia ini sangat luar biasa yang harus kita pelajari. Kita Jumatan berjamaah dilarang, saatnya tarawih kita dilarang, sholat id pun dilarang, dan sebagainya. Dan hikmah apa bagi peradaban kemanusiaan kita? Learn of listen-nya yang diberikan oleh Allah kepada kita semua ini. Saya kembali kepada topik kita. Ini adalah skala yang sangat besar. Tadi bicara UMKM, belum lagi yang kelas sedang, yang di bawah 10 miliar, belum lagi corporate. Kalau total kredit kita yang 6.500 itu, kita katakan misalnya 6 aja yang menghadapi masalah, itu berarti kan ada sekitar 3.900 triliun yang harus dibantu. Belum lagi kalau kita suruh mereka kasih modal kerja untuk bangkit, 30% berarti 60% plus 30% dari 6.500 triliun. Berapa yang harus disediakan oleh negara untuk bangkit dari situasi ini? UKM-nya butuh berapa? Nanti kalau dibanding seluruhnya tadi UKM dan sebagainya itu, negara harus menyediakan uang untuk mengatasi proses ekonominya saja. Itu sekitar antara 5.000 sampai 6.000 triliun. Ini saya membuka pandangan Bapak Ibu sekalian di keluarga besar KBPI ini. Untuk kita ini sebagai umat sadar bahwa ada situasi yang memang sangat berat. Bapak-bapak silakan tidak percaya kepada pengambil kebijakan, tidak percaya sama siapapun silakan. Tapi kita menghadapi situasi yang sangat berat. Kalau kita tidak bisa keluar krisis ini dengan cepat, maka kita menghadapi situasi tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Mau itu adalah sebuah kerusuhan sosial, gejolak yang tidak berkesudahan dan sebagainya. Makanya saya selalu di ruang publik itu saya sampaikan, saatnya kita menghitung semuanya dengan skenario terburuk. Worst case skenario ini, kita hidup dengan skenario terburuk ini harus kita, berapa sih kebutuhannya? Berapa lama? Tetapi kita membicarakan masalah ekonomi tanpa kita pernah memastikan bahwa kita mengatasi pandeminya, itu membuat kita hidup berkesinambungan dalam ketidakpastian. Dan ketidakpastian yang berkesinambungan ini membuat kita berjalan dalam sebuah ketidakpastian yang permanen. Dan ini tidak boleh. Makanya mata rantai ketidakpastian itu harus diputus. Yaitu apa? Mengatasi pandeminya. Oh, ini belum selesai. Bantuan sosial ini belum turun dan sebagainya. Karena memang duitnya nggak punya, Pak. Punya uang sangat terbatas dan harus dibagi-bagi dengan kementerian lembaga dan pemerintah daerah di 500 lebih kabupaten kota dan 34 provinsi. Sudah keluar aturan bagaimana dari Menteri Keuangan itu tiap hari isinya cuma apa? Ngeluarin keran kas negara ini ada uangnya apa enggak? Ngalir apa tidak? Nerbitkan surat utang mahal, belum tentu terserap semua oleh pasar, kebutuhannya banyak. Sementara ada Perpu nomor 1 tahun 2020 itu di mana KSS Komite Stabilisasi Sektor Keuangan sampai sekarang belum sepakat bagaimana program pemulihan ekonomi itu didesain. Yang tadi saya bilang, cara bantu UMKM, dunia usaha dan sektor real ini belum bisa disusun oleh para pengambil kebijakan. Kalau saya rapat, Pak, itu isinya berantem aja, Pak. Tapi kan saya nggak perlu cerita di sini. Ada rapat tertutup dan rapat terbuka. Kalau rapat terbuka bisa disaksikan di TV parlemen. Kalau rapat tertutup kita itu. Situasi yang seperti ini adalah tidak normal. Ujian seorang pemimpin adalah bagaimana mencari solusi ibarat tentara, Pak. Tentara itu ujiannya pada saat perang. Bunyi begitu masuk medan tempur, begitu bunyi senapan itu dor, nembak dia. Kalau tentara yang sejati, Pak, itu dicari dan dia kejar itu tembakan dari mana. Kalau tentara bukan tentara yang beneran, Pak, bunyi dor, itu dia ngumpet. Kepemimpinan adalah pokok masalahnya di mana, sumber masalahnya apa, cari sebabnya dan diurai satu-satu di sana. Pemerintah berusaha mengatasinya dengan APBN yang direfocusing dan direalokasi. Di saat ruang fiskal yang terbatas dan sumber pendanaan yang sangat terbatas. Negara ini, Pak, menghadapi situasi seperti ini. Makanya pilihan kebijakan yang ada di depan pemerintah itu bukan ada yang manis, oh ini enak, ini pahit, nggak enak.
Bukan. Ini semuanya pilihannya adalah nggak enak semua. Narik pajak sama rakyat, eksesif, rakyatnya makin tidak populer, dunia usaha makin tertekan, nyata utang, bapak-bapak kritik tiap hari. Oh ini tukang utang, ini pemerintah tukang utang, pemerintah utang. Tapi sumber pendapatan kita itu cuma 3, Pak. Penerpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Siapa pada posisi seperti ini menghibahkan ke negara, Pak? Situasi ini, Pak, harus kita keluar dengan cara apa? Ada modelingnya, Pak. Ada kurva V. Kurva V ini adalah kurva paling ideal. Kita tentukan dasar paling bawah dan siapkan program pemulihannya dan kita rebound, Pak. Ada kurva U, Pak. Model U, kita tentukan U paling bawah dan kita kemudian jalan-jalan di bawahnya dan baru kita bangkit. Kalau ini model kurang ideal, Pak. Prof. Didik Rahbini itu sering mengatakan, Pak Misbakun ini anggota DPR, tapi yang ditawarkan kayak seminar. Tidak bisa menekan pemerintah. Pak, kita menekan pemerintah itu udah setengah mampus kita. Tapi kan juga harus dengan strategi politik. Kita partai pemerintah. Tidak bisa kita teriak-teriak kayak seperti kita bukan partai pemerintah. Bagaimana kita di dalam, tapi kita memberikan makna dan penguatan supaya ada keberanian untuk mengambil keputusan. Kalau kurvanya W, Pak. Kurva W ini begitu dipastikan ada kebijakan, orang bangkit. Tapi kemudian tidak pasti lagi, turun lagi. Tidak pasti lagi diambil keputusan untuk mengantisipasi, naik lagi. Dan seperti itu. Atau kita kemudian punya kurva L, Pak. Jangan sampai ini terjadi, Pak. Ketemu di bawah, jalannya panjang, langsung masuk jurang. Karena nggak ada ujung penyelesaiannya tadi. Modeling-modeling yang seperti ini, Pak. Ini sedang kita siapkan supaya kita punya kurva W. Permasalahannya adalah, Pak, ini adalah murni politik. Ketika para pengambil kebijakan ini takut dikriminalisasi, Pak. Karena sejarahnya kita krisis, itu BI tahun 98, banyak yang masuk penjara. Krisis 2008, itu banyak yang masuk penjara, Pak. Makanya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Perpu nomor 1 itu mereka minta imunitas, ya masalahnya di situ. Sudah dikasih imunitas pun, mereka juga masih ketakutan. Bayangkan negara ini. Makanya kualitas kepemimpinan sekarang, siapa yang berani mengambil keputusan di situasi seperti ini, nggak ada, Pak. Muter aja. Bahkan justru dengan imunitas yang mereka punya, mereka sama-sama apa? Membentuk tembok-tembok tinggi yang melindungi mereka semua. Kebijakan yang diambil tidak bisa diimplementasikan. Ini lagi kita dorong, kalau saya nanti disampaikan oleh Prof. Didik, saya ini sekarang lagi gangsir tembok-tembok pembatas itu supaya mereka berani mengambil keputusan. Situasinya berat, para pengambil kebijakannya mencari jalan keluarnya masih normal, padahal secara politiknya ini, Pak, sudah memberikan ruang mereka untuk berani, yaitu dengan perpu-perpu itu, Pak. Pengawasan DPR sekarang longgar banget, Pak, kepada pemerintah. Para pengambil kebijakan ini juga berbagi beban, Pak. Kalau berdebat soal kuantitating, kemudian nyetak duit itu inflatoir, kemudian capital flight, kalau saya mikirnya begini, Pak, lebih baik kita nyetak uang, beras yang kita beli itu lebih mahal, tapi kita mampu beli beras, Pak. Daripada kita tidak mampu buat kebijakan, dan beras yang kita impikan itu hanya sekedar mimpi. Dan ini masalah berpikir tidak normal di situasi tidak normal. Itu saja, Pak. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Pak Zulkifli sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.